Dia menggigit permen. Rekan satu tim di sebelah melihat ini dan memasang semua taruhan mereka pada satu nomor. Pada awalnya, bola besi berhenti di angka 20. Silverhead menaruh semua uang yang dimilikinya, tentu saja dikurangi angka 20. Kelereng berhenti di 9, kepala perak menang tetapi dia kehilangan uang. Letakkan angka 9 yang benar, dapatkan uang 36 kali lipat. Tapi dia memasukkan 37 angka sehingga pada akhirnya dia kehilangan 1000. Masih mengatakan bahwa hanya perlu bertaruh untuk menang. Pertandingan berikutnya, dikurangi 20 dan 9. Sisa nomor yang dia tempatkan lagi. Cara bermain ini membuat rekan satu tim juga menggelengkan kepala. Kali ini jumlahnya 28, tempatkan 36 ubin. Game ini impas. Tapi kepala perak mengatakan permainan berikutnya berbeda. Karena dia akan meningkatkan taruhannya 10 kali lipat. Untuk melanjutkan penempatan di nomor yang tersisa. Tapi kali ini dia salah perhitungan. Kali ini kelereng menggelinding tepat di angka 9. Baru saja memainkan 2 game dan mendarat di angka 9. Kali ini dia hilang 350 R. Silverhead sengaja pura-pura kaget lalu mengeluarkan segumpal uang untuk bersiap bertaruh lagi. Kemudian dengan naif bertanya kepada staf kasino. Ini tidak akan menjadi nomor 9 kali ini, kan? Karyawan itu terkekeh, sungguh idiot. Tapi mengatakan itu, tidak ada yang namanya 3 kali tentang sebuah angka. Setelah mendengarkan si kepala perak, dia tersenyum pada rekan satu timnya bahwa, lihat, itu yang orang katakan. Kita pasti menang. Kemudian dia mengeluarkan permen dari sakunya dan menggigitnya. Rekan satu tim melihat itu dan mendapatkan kembali semangat mereka. Saat meja putar sedang bergerak, dia menempatkan semua taruhannya pada nomor 9. Mata karyawan itu melebar ketika dia melihat itu. Tapi juga berteriak tak berdaya untuk berhenti menaruh uang. Kepala perak telah berhasil dimasukkan. Kali ini, kelerengnya benar-benar mendarat di angka 9. Mereka memenangkan lebih dari 5 dari mereka. Adegan ini dilihat oleh pemilik kasino. Dia mengenali kepala perak itu. Ini adalah penipu terkenal yang pernah mendominasi dunia. Tapi sebelum itu dicoret oleh organisasi Serigala Perak. Mengapa kamu di sini sekarang? Pemilik kasino menghentikan kasino untuk menyiapkan taruhan one cap. Jumlah taruhan adalah jumlah yang baru saja dia menangkan. Dan isi taruhannya, orang selanjutnya yang keluar dari lift adalah pria atau wanita. Meskipun seorang gadis keluar, dia bilang itu laki-laki. Ketika mendengar asisten pemilik kasino, dia merasa sangat senang. Sudah jelas seperti ini, tapi kamu masih bilang itu laki-laki. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mata. Tapi dia menoleh untuk melihat dan berkata bahwa dia telah menang. Apakah itu lelucon? Semua orang dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Kepala perak itu tertawa tanpa suara, lalu berjalan di depan gadis itu. Lalu colek lurus. Bajingan ini, itu terlalu berlebihan. Suara laki-laki terdengar. Dia dulunya penipu terkenal di klub judi. Mengapa begitu mudah untuk dibohongi? Rekan satu tim sangat ingin tahu tentang apa yang baru saja terjadi. Jadi, orang ini membeli 1 atau 2 botol air. Dan kasih kepala perak untuk minum sebotol. Kepala perak membantunya memecahkan masalahnya. Hanya sebotol air telah membuka pintu masa depan untukmu. Tapi si kepala perak tidak mau menerimanya karena dia sangat lembut. Tidak cocok untuk memasuki industri perjudian. Jadi katakan padanya untuk mengambil uang dan pergi. Suke memiliki 5 juta, tidur di hotel bintang 5. Makan makanan mahal. Bahkan memanggil sekelompok gadis ke rumah, sangat ingin bermain. Tapi dia merasa agak gelisah. Kalau dipikir-pikir, memenangkan uang masih merupakan waktu yang paling menyenangkan. Dia mengeluarkan sebuah chip dengan gambar seorang pria mengenakan kacamata hitam di atasnya. Dia ingin bermain dengannya untuk permainan. Pertandingan untuk menang atau kalah, 1 juta. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan chip itu ke punggung tangannya. Katakanlah memilih sisi lain. Tapi pria berkacamata itu tidak mau bermain jadi dia bersiap untuk pergi. Chip yang dibalik adalah wajah utama dan bahkan menyuruhku memakai kacamata. Katakanlah, jika memilih, kau sudah menang. Tapi memakai kacamata mengatakan,
Kau belum bisa main dengan saya. Tunggu sampai kau mendapatkan keanggotaan di klub judi. Dia ingin mendapatkan keanggotaan. Pemilik kasino mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang di taman yang dapat menemukannya. Dan di tengah jalan, si kepala perak bertemu dengan Suke. Kali ini, dia mengajak Suke pergi bersamanya. Karena kebetulan, penjudi membutuhkan dia untuk membantu saya mendapatkan keanggotaan. Paman ini memikat Suke untuk datang dan memainkan permainan yang sangat spesial dengannya. Satu orang tidak cukup, semakin banyak semakin baik. Paman tidak tahu jika keputusan kehendaknya ini membuat kantong kosong. Lihat penampilan kecil paman ini. Tidak menyangka dia memiliki sebidang tanah sendiri dan banyak pengawal. Kemudian juga beternak 5 hewan spesial. Dia menyuruh kalian berdua untuk mendapatkan 5 kunci di 5 hewan peliharaan itu dalam waktu yang ditentukan. Jika bisa buka tepat waktu, kemudian keluar dari pintu, maka mereka akan bisa mendapatkan 100. Orang di belakang adalah pemberi sertifikasi organisasi perjudian. Permainan akan dimulai di bawah kesaksian publik dari pemberi sertifikasi. Tapi dia tidak siap untuk bermain. Katakan tidak puas dengan karunia ini. Dia tidak butuh uang, dia hanya ingin keanggotaan klub judi orang tua itu. Tapi aneh kalau paman sepertinya sudah tahu niat Uban sebelumnya. Harus setuju untuk status dan juga 100 sebagai jumlah taruhan. Dia pergi untuk memeluk saksi tampak menghargai dan terus berterima kasih padanya. Lalu beri dia pena. Rambut Uban memberi Supoke. Mana itu, beritahu saya. Tujuannya adalah untuk memberi isyarat agar dia mengenakan pakaiannya. Batas waktu dalam 2 jam. Saat permainan dimulai, mereka bertemu dengan seorang pria bersenjata. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia segera melepaskan tembakan. Peluru itu menyerempet wajah Suke. Suke menyentuh wajahnya untuk mengetahui bahwa itu adalah peluru sungguhan. Mereka buru-buru bersembunyi di hutan. Orang-orang bersenjata mulai mengejar. Ketika mereka lolos dari serangan, rambut perak menganalisis itu. Ternyata hewan yang dibicarakan orang tua itu adalah manusia. Rambut perak diturunkan untuk memikat hewan. Mengatakan bahwa dia menang akan mendapat bonus ratusan juta. Dapat dibagi rata di antara mereka semua. Tapi hewan itu memberinya peluru. Kemudian, Sukie berdiri di sudut dan bergegas keluar, menyebabkan hewan itu tersangkut di pohon. Kemudian ambil pistol, melucuti senjata dan mendapatkan kunci pertama. 1 jam 19 menit lagi. Paman dengan saksi-saksi memberitahu hewan peliharaannya tentang lokasi mangsa. Tapi semua suara, semua ditransmisikan ke pena ini. Seekor hewan peliharaan mendengar suara di dalam ruangan. Tapi di dalamnya ada rekaman telepon. Dia tahu dia telah ditipu. Begitu keluar, langsung dipukul dan jatuh. Setelah mendapatkan kunci kedua, mereka segera menemukan kawat baja. Benang baja ini sangat tajam. Hanya sentuhan ringan, jari juga akan berdarah. Mereka memotong banyak kabel baja tetapi juga ditemukan oleh hewan peliharaan lain. Kakatua ditemukan terburu-buru untuk melarikan diri dan kemudian memancing hewan peliharaan ke dalam perangkap yang telah mereka buat. Benang baja tajam memotong kaki hewan peliharaan. Mereka mendapat 2 kunci lagi. Tinggal 16 menit lagi. Mereka ditemukan oleh hewan peliharaan terakhir. Dan keduanya terkena. Ketika hewan peliharaan datang di sebelah mangsa, pistol diarahkan langsung ke kepala. Ternyata yang ditempak adalah punya dia. Dengan hanya 17 detik tersisa, Sukok akhirnya membuka kunci kaki. Pamannya kalah, dia memanggil hewan peliharaan supernya dan menyuntiknya dengan senyawa gila. Dosis obat membuatnya menjadi pengganggu dengan kamera di kepalanya. Jika berakting di film negara lain, mungkin akan menjadi bintang film yang menarik perhatian para gadis. Target monster itu bukanlah para gadis. Bisa meninju hewan peliharaan dengan 1 pukulan. Melompat seperti memiliki pegas di bawah kaki. Ia bahkan bisa menghindari peluru. Itu adalah senjata kemanusiaan ini, putra paman itu. Itu juga mahakarya terbaik yang telah diteliti paman. Tapi sayang kepala anaknya agak tumpul. Ada juga batasan untuk kekuatan tempur. Ketika hanya dapat aktif selama 15 menit, akan tidur lagi.
Tapi itu cukup untuk membunuh target. Karena tidak ada yang pernah selamat dari tangannya. Mereka mendengar ini melalui penyadapan dan menemukan sebotol asam. Kemudian gunakan bendera merah untuk memancing monster itu. Dan mulailah bermain adu banteng. Suke mengambil kesempatan itu untuk membuang asam dan membakar monster yang akan dilahirkan kembali. Akhirnya, monster itu tertidur. Paman sangat marah. Mereka akhirnya memenangkan permainan yang belum pernah dimenangkan oleh siapapun. Dan dapatkan 100 juta beserta identitas membernya. Tapi status keanggotaan, rambut beruban diberikan kepada Suke. Karena status uban terlalu populer. Jadi dari awal memang seperti itu. Mereka harus berpartisipasi dalam permainan judi khusus. Karena jumlah modal tidak cukup, semua orang setuju untuk membiarkannya memanggil investasi. Seorang penipu yang dulu terkenal. Masih banyak orang yang menghargainya. Taruhan cepat hingga 200 juta. Dan juga bentuk baru lahir. Ketika salah satu pihak kalah, sisi itu harus memberikan kehidupan pendamping sebagai gantinya. Permainan tradisional yang mereka mainkan adalah undian Raja Iblis. Kartu yang digunakan adalah kartu dari 1 sampai 10, masing-masing 2 jenis. Dan ada kartu iblis, total 21 kartu. Dan setiap kartu yang ditarik oleh lawan akan dikurangi dari kartu dari pasangan yang sama. Orang terakhir yang tersisa dengan kartu iblis akan menjadi pecundang. Tapi permainan mereka telah meningkatkan kesulitan. Kali ini, Raja Iblis ditandai dari 1 hingga 5 jenis Raja Iblis. Setiap kali bermain, akan ada 5 kartu iblis. Gunakan halaman saat mengambilnya. Kemudian berdasarkan jumlah Raja Iblis yang ditarik. Untuk menggabungkan dengan stasiun penegakan hukum dalam game. Untuk melakukan pertukaran, total 11 langkah diperlukan. Aturan paling penting di antara mereka adalah melakukan penipuan tanpa membiarkan pihak lain mengetahuinya. Di game pertama, semua orang memilih tangan yang bagus. Kartu iblis nomor 5 ada di tangan rambut perak. Pada akhirnya dia menggambar kartu pria berkacamata dan mencocokkan sepasang. Dia ingin mengganggu kacamata hitamnya. Tapi kacamata hitam itu dengan cepat menarik kembali 6. Dan biarkan Raja Iblis tetap berada di tangan si rambut perak. Langkah pertama hakim telah dimulai. Pertandingan kedua, memakai kacamata hitam, mendapatkan Raja Iblis dan nomor 5. Silver Hair memilih bola balik dan memilih sudut. Katakanlah bahwa lensa kacamata hitam itu reflektif. Jadi bisa melihat apa yang ada di tangannya. Tetapi ketika ditarik kembali, tarik mereka ke kartu Raja Iblis. Kacamata hitam menarik diri lagi dan memiliki sepasang 5. Dia kalah sekali lagi. Pertandingan ketiga. Ada 2 kartu tersisa di tangan dengan rambut perak. Perlu menggambar kartu kacamata hitam. Dia menyentuh daun Raja Iblis. Ini seperti memiliki gangguan pilihan. Dia tidak tahu caranya. Akhirnya memutuskan untuk mendapatkan 1. Dan Raja Iblis itu lagi. Giliran kacamata hitam untuk menggambar kartu. Dia dengan cepat mengocok kartu di tangannya. Tepat ketika saya menggambar kartu, kacamata hitam saya menyentuh kartu Raja Iblis lagi. Dia mengubah posisi tetapi tangan kacamata hitamnya juga sangat cepat. Kemudian, tanpa ragu-ragu, menarik 1 ke atas. Akhirnya tinggalkan daun Raja Iblis. Kali ini kalah. Kecepatan hakim semakin cepat. Setelah selesai, Su akan mati. Seseorang yang memiliki banyak rencana seperti rambut perak dan sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Apakah strateginya masih belum cukup baik? Game 4, di tangan si rambut perak ada Raja Iblis dan kartu 3. Dia sengaja membuang kartu di tangannya. Sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Kemudian tarik permen dan gigit keras untuk memukul lecetnya. Dia menoleh dan dengan cepat mengubah posisi kartu. 1 atas 1 bawah, beritahu kacamata hitam untuk memilih lagu. Kacamata hitam sepertinya agak ragu untuk memilih daun di bawah ini. Kali ini kacamata hitam berhasil. Rambut uban memilih sepasang 3, dan akhirnya menghapus game. Kehakiman selangkah di belakang dalam penyelesaian. Kacamata hitam memiliki 8 langkah lagi. Game kelima. Uban dengan cepat menghindari tangan kacamata hitam.
Tapi kacamata hitam tidak mendeteksi ketika giliran rambut perak untuk menggambar kartu. Dia ragu-ragu sebentar lalu berkata bahwa dia melihat tipuan kacamata hitam. Dan tinggalkan Raja Iblis di tangan kacamata hitam. Dan sekarang, Uban tinggal selangkah lagi. Kacamata hitam mengambil 4 langkah lagi untuk kalah. Rambut perak mulai membuat kebisingan. Kemudian dia berbalik untuk mengubah posisi. Kacamata hitam tampaknya telah diganggu dan menggambar kartu iblis lagi. Dan ketika giliran rambut perak untuk menggambar kartu, dia mengandalkan kacamata hitamnya untuk melihat postingan itu lagi. Tapi kacamata hitam tidak mendeteksinya. Rambut perak tidak melanggar aturan. Karena dikatakan di awal bahwa selama pihak lain tidak mengetahui tentang kecurangan, tidak akan melanggar aturan. Ketika rambut perak mengangkat kartu itu, kacamata hitam itu tersenyum. Dia berpikir bahwa kartu iblis ditarik oleh rambut perak. Tapi Uban segera menyadari ada yang tidak beres. Kartunya tertangkap kamera belakang. Dan kartu di tangannya. Karena Uban dengan cepat menggambar wajah iblis dengan pena. Ternyata, hanya kacamata hitam yang tahu apa kartunya. Dia mengandalkan kecerdasan buatan untuk reproduksi visual. Kemudian mengirim sinyal elektronik ke sistem otak. Semuanya disiapkan oleh kacamata hitam. Tapi ada kamera yang rusak. Jadi si rambut perak menemukan sudut mati kamera. Saksi pirang ingin melindungi kacamata hitam. Ada kemungkinan dialah yang kehilangan kemampuan bertarung di dunia judi. Dan segera dia dikuasai. Ternyata kacamata hitam benar-benar orang buta. Akhirnya, dia bertanya pada si rambut perak bahwa, "Apa keinginan terbesarmu?" Rambe BT Perak mengatakan perdamaian dunia. Hal yang sama adalah keinginan kacamata hitam di masa lalu. Dia pernah menemukan bahan bakar baru di bawah permukaan negara. Tapi saat itu inkumben demi menyabotase laboratoriumnya. Meninggalkan seluruh tim sendirian dengan orang buta seperti dia. Dan kemudian, si rambut perak mulai membentuk tim melawan kepemimpinan organisasi perjudian.